Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ada di kebun kopi di daerah Betung. Nah, di sini ada kopi yang belum dipetik. Kenapa kopi ini masih merah-merah, Mas? Belum dipetik, Mas? Ya, karena kita memang menunggu yang namanya untuk menjaga kualitas. Karena kalau kopi kita tidak matang dengan bagus, itu hasil bijinya itu ya otomatis tidak akan bagus juga gitu loh. Makanya kita biarkan supaya kopi itu merah dan nanti kita petik. Nah, itu sesuai harapan untuk yang pembeli gitu loh. Karena kalau kita petik hijau itu sangat tidak baik untuk hasilnya gitu kan, dan harganya sangatlah tidak menjangkau untuk keinginan. Sekarang ini kan harga udah mulai tinggi, Mas, sampai dengan 40.000. Kenapa kok sampai sekarang belum dipetik, Mas? Ya karena itu tadi yang kita utamakan itu suatu kualitas gitu loh. Karena kualitas apapun itu barangnya, kalau bagus itu akan menjanjikan dengan sesuai harga. Nah itulah inti daripada kita problem kopinya kenapa belum dipetik sudah merah-merah. Nah ini insya Allah ya, untuk berapa hari lagi lah kita akan persiapkan untuk pemetikan. Dan yang pasti kopinya kita berikan yang terbaik, meskipun itu masih tetap ada sedikit kekurangan, tapi kita berusaha untuk menjaga kualitas biji baik. Kopinya lumayan mantap ya. Ya ini suatu pengembangan yang sangat, ya intinya belajarlah. Hampir rata-rata ya, Mas ya? Ya alhamdulillah ini. Tapi ya meskipun bagaimanapun kita kan bersyukur gitu loh. Rata-rata kopinya merah semua, hampiran seluruhnya. Tuh, lihat, sangat memuaskan sekali. Ya itu memang kita sengaja gitu. Sengaja di merahin semua. Iya, sama daun-daunnya juga biar merah. Nah itu intinya seperti itu. Karena kita mengharapkan merah, ya hasilnya harus merah gitu. Hasilnya merah. Iya. Jadi nanti duitnya jadi merah. Nah itu. Gitu. Kalau yang kita petik itu hijau, ya hasilnya nanti hijau juga. Tuh, yang hobi kopi, pecinta kopi, di sini ada kopi merah yang belum dipetik, belum sempat dipetik nih. Mungkin penyebab faktornya salah satunya adalah pelatarannya mungkin ya, yang udah penuh, lagi antri itu sampai hitam di batangnya tuh. Bisa dilihat sampai mutung, udah rata. Tuh bisa kita lihat semuanya. Tuh, nah, rata-rata merah semua. Kalau perkiraan satu batang ini muncul berapa kilo, Mas? Ini untuk buah yang ini aja nih, yang ini. Ya kalau masih seperti ini sih kurang lebih ini nggak nyampe setengah kilo lah. Setengah kilo lah. Ya nggak nyampe ini. Ya kurang lebihnya. Karena kita harus juga melihat dengan posisi batang, ranting, buah gitu loh. Semua itu harus disesuaikan. Kalau ini golongan kopi bagus atau kopi sedang atau kopi gimana nih? Ini kan kopinya pendek nih. Kemudian tampilannya juga daunnya kelihatan tua tapi buahnya banyak. Ya boleh dikategorikan ini termasuknya yang sedang lah gitu.
dibilang bagus ya enggak, dibilang jelek ya enggak. Oh iya. Mau Karena lihat tampilan yang ini Mas, apa namanya, batang yang muda tapi banyak buahnya. Ya kita cari ya. Tadi ini sepertinya ada. Yang mana tadi? ini bawah sini. Bawah. Nah, tuh buahnya lumayan. Yang mana? Nah ini di bawah sini. Nah sini nih, sini. Oh ini nih. Ini termasuk juga bawah ini. Nah, ini. Nah ini nih. Calon buah berikutnya juga bagus. Oh buahnya. Ini kan belum seberapa rata nih. Tuh masih banyak yang hijau ataupun yang kuning. Kan merahnya masih masih 1-2 kan. Belum rata ya. Ya. Sedangkan untuk menghasilkan biji bagus itu harus dipetik dengan buah merah gitu loh. Nah itu. Ini umuran berapa Mas perkiraan? Ini kalau kurang batangnya? lebih sekitar 2 tahunan. 2 tahun. Ya. Sudah menghasilkan berapa kali petil? Kalau untuk Belum. ini untuk Baru belajar. kalau ini udah lepas daripada tersebutnya buah besarnya lah, gitu kan. Oh gitu. Ya. Nah dia untuk bahasa lokalnya ngagung ya, itu udah lepas. Oh ini sama untuk batang-batang yang ini sama. Ya hampir sama, cuman ya namanya kan gitu. Nah ini ada juga nih seperti ini. Tuh Nah, luar ini pohon biasa. muda. Rata-rata. Nah ini untuk pohon muda. Ini berkisar kurang lebih 1,5 tahun ini. Ini pohon muda dan buahnya seperti ini ya. Ya alhamdulillah sajalah, bersyukur. Gitu kan. 1,5 tahun. Untuk perawatannya kalau pemupukannya sendiri 1 tahun itu berapa kali? Kalau untuk yang jenis kopi seperti ini nih sampai buahnya banyak begini. 1 tahun itu bisa 2-3 kali. Luar biasa. Ya 2-3 kali untuk pemupukan. Untuk menghasilkan kopi yang seperti ini ya. Ya alhamdulillah gitu kan. Kalau untuk dibandingkan seperti yang lain ya memang belum seberapanya. Cuman ya kita buah ladanya juga lumayan ya. ya ini untuk mengisi. Jadi tidak untuk fokus dengan lada saja. Gitu kan? Ya. Selain kopi di sini ada lada juga. Ladanya lumayan tuh, buahnya lumayan banyak buahnya. Tuh. Maaf untuk suaranya ya. Suaranya kita bercampur-campur, suara lalat, suara burung, suara motor ya. Karena kita di pinggir jalan. Tuh buahnya. Kita ada di. Nah ini yang masih termasuknya ini bisa lihat dari bawahnya. Nah itu. Nah yang kita harapkan pemetikan seperti ini yang sudah banyak merahnya. Nah ini seperti ini. Jadi insya Allah nanti ya dari kita pemetikan merah dan pengurusan penyemurannya nanti bagus, insya Allah akan menghasilkan biji yang diharapkan, gitu kan. Nanti juga kita dapatnya yang merah-merah juga. Lembaran-lembarannya merah. Nah, jadi itu yang ditunggu ya. Nah itu yang diharapkan itu lembaran merah itu. Oke. Terus apalagi nih Mas yang bisa ditunjukkan untuk kita sosialisasi ke kawan-kawan petani nih Mas. Nah di sini ada nih Mas. Jadi untuk kopi sendiri kan di sini masih merah nih. Nah sedangkan yang di bawah ini kembang kopinya banyak nih. Kira-kira untuk tahun ke depan atau tahun berikutnya bunga-bunga kopi ini akan menghasilkan lebih banyak dari ini atau bagaimana? Ya sebenarnya kalau penentuan untuk bunga, nah contohnya yang seperti ini. Nah ini sebenarnya ya kita tidak bisa untuk diharapkan sepenuhnya karena yang jelas itu tergantung dengan suasana cuaca. Tapi insya Allah, gitu kan, insya Allah dengan keyakinan suatu isyarat, ya pastinya ini. Nah ini suatu contoh ini ya. Nih, ini kan masih masih kembang ataupun seperti ini. Ya kita harapkan sih untuk kedepannya lebih bagus lagi, lebih oke. Tapi kan suasana hal tersebut kan kita tidak bisa. Kita sebagai manusia itu hanya bisa berdoa dan berusaha. Ataupun hasil, ya pastinya kita menerima sesuai dengan
persyaratan. Oh iya, oke Mas, kita sambil tunjukin ke arah atas nih. Ayo kita sambil jalan. Mau lihat di kopi-kopi berikutnya nih. Nah, kopi berikutnya kan banyak antara kopi yang sedang berbunga dan apa namanya jelang petikan. Nah, kira-kira mengganggu nggak nih Mas untuk kopi yang akan dipetik seperti ini, kemudian kembang kopi yang sedang mulai mekar, kira-kira rusak nggak nantinya kalau kita petik dengan menggunakan metode apa sih, petani seperti apa sih gitu loh. Ya sebenarnya kalau untuk pemetikan kalau seperti ini, kalau kita secara perlahan ya insya Allah sih, karena semua itu kan ada risikonya tersendiri gitu kan. Karena kita ya tidak bisa untuk memaksa gitu loh, karena semua itu kehendak dari pohonnya. Pohonnya ketika ini sudah kembang dan buahnya belum dipetik, ya kalau kita secara berkala dan perlahan untuk memetiknya ya insya Allah gitu kan. Yang jelas ya itu tadi gitu. Kita tidak bisa melawan kehendak apa yang telah dinyatakan di pohon kopi. Oh ya, oke Mas. Oke, jadi itu saja kita melihat perkebunan kopi. Nah, sembari kita melihat kopi yang sudah hitam, kita akhiri dulu ya Mas ya. Oke, Jadi kita untuk hari ini kita cukupkan dulu, kita melihat di perkebunan kopi. Oke. Ya. Oke, itulah tadi sahabat tani Indonesia, terutama sahabat kopi yang ada di Lampung Barat. Untuk berikutnya kita akan melihat kopi-kopi yang paling bagus.